Shalom, selamat datang di video pembelajaran agama Kristen kelas 9 dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak Ibu, salam sejahtera buat kita semua, semoga kabar anak-anak baik semua. Shalom Ibu Linda, salam sejahtera Ibu. Shalom juga Ibu Linda, salam sejahtera buat Ibu. Shalom Ibu Linda Simanjuntak. Shalom Ibu Linda, salam sejahtera Ibu. Topik materi kita dalam pertemuan hari ini adalah gereja yang hidup di dunia. Sebelum sampai ke materi, coba anak-anak Ibu sebutkan apa saja kegiatan yang dilakukan gerejamu pada hari Minggu hingga hari Sabtu. Kebaktian Minggu, persekutuan rumah tangga, Persekutuan remaja dan pemuda, persekutuan anak sekolah minggu, Persekutuan untuk lanjut usia, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum perempuan. Persekutuan teruna, persekutuan kaum ibu. Benar sekali nak. Gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptis. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Di kemudian hari kita sering sekali menemukan pemberitaan seperti ini. Malah kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam contoh yang terdapat pada kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian-kebaktian sekarang, mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain. Coba sebutkan topik-topik apa lagi yang biasanya kamu dengar dalam kerugma di dalam kebaktian-kebaktian di gereja kamu. topik penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka, tentang cara menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, Tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat. Cara menjalin hubungan dengan orang lain. Iya benar nak, dan masih banyak topik-topik lainnya. Jadi pemberitaan atau kerugma disampaikan dalam konteks ibadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah sekarang. Bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana Bu? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita sekarang? Tidak. Ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh sehingga berbeda dengan ibadah gereja-gereja perdana. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi, karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, liturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Kisah Para Rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-47. Di sini digambarkan oleh Kisah Para Rasul ketika di situ dilaporkan bahwa orang-orang Kristen perdana memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat.
Karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus 11 ayat 20-34. Dalam perjamuan kasih, masing-masing anggota membawa suatu makanan tertentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 2, dilukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Dalam perjamuan kasih juga tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana. Tidak ada pembeda-bedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan orang-orang kelas bawah. Mari kita baca dari kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, kelas, maupun jenis kelamin, kini dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Maka persekutuan gereja menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan, dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Pendeta Dr. Martin Luther King, seorang pendeta gereja baptis dan tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih. Pada masa itu, orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum. Restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih. Gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih dan tidak boleh dimasuki oleh kulit hitam. Pendeta King memimpin gerakan anti-diskriminasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit hitam untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara. Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Rumahnya beberapa kali dibom orang yang membenci dia. Namun King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak-hak mereka yang setara. Pada tanggal 4 April 1968, oleh orang yang membencinya, King dibunuh. Kesimpulan materi kita hari ini, dalam materi ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri, pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda. Shalom Ibu. Shalom Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran agama Kristen oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar ya.